kacau ini di dalam. Tapi kalau yang saya pahami begini, begitu orang lain pahami berbeda, salah. Oh, terjadi perdebatan, ini tambah sakit, panas. Akhirnya ya, kayak dada itu kayak apa nih? Untung tidak banyak jantung, kalau banyak jantung, karena bantah yang sesak, seperti mendaki gunung. Karena dia merasa apa? Dia mau yang pintar, yang lain tidak tahu. Yang lain malah tidak baca kitab apa ini, tidak ada dasarnya. Jadi saya pesan begini karena di luar sana banyak orang-orang tua kita yang dulu belajarnya tidak melalui Al-Quran. Jangan dulu bilang begitu, jangan salah itu Pak, jangan dulu. Siapa tahu kita belum dapatkan di Al-Quran yang lebih canggih daripada ini. Siapa tahu dia benar. Saya pulang kampung waktu meninggal ibu, ada peringatan di kampung itu ada 7 hari, ada 40 hari, ada baca Al-Quran di kuburan, ya. Begitu saya dipanggil, ayo bacakan Yasin, Mama. Al-Quran saya tidak paham yang begini, Pak. Tapi kalau Bapak kerja, silakan Pak, tidak apa-apa itu. Saya tidak bangga gitu, segitu. Karena itu yang kita pahami, tapi saya tidak paham. Bagaimana saya membacakan ini, saya tidak tahu. Mau diapa ini, mau diapa, saya tidak tahu. Tapi tidak kularang nih. Nampak salah gitu Pak. Itu membaca ini. Tidak ada ingat gitu yang begitu Bapak. Nah, sama tuh ya. Dua-duanya tidak tahu. Karena makna yang berbeda. Kemudian apabila diperintahkan, berdirilah kamu. Nah, di situ kuncinya. Apa yang kita pahami tadi, hendaklah dipraktekkan. Saya pahamnya begini, saya praktekkan mesti. Berhasil, kalau berhasil ya, kasih tahu tunggu, siapa tahu saya bisa ikut. Kalau sama-sama tidak berhasil ya, jangan bertengkar. Ya. Dua-duanya mungkin belum benar, mungkin masih ditambah, masih perlu ditambah. Surat 29 ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Tidak ada yang memahaminya. Perumpamaan ini dibuat oleh manusia, dibuat untuk manusia. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang bisa paham tentang perumpamaan ini. Makanya di ayat tadi, di surat 3 ayat 7, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang berilmu, yaquluna warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang berilmu berkata, aku beriman kepada semuanya, baik ayat muhkamat maupun mutasyabihat. Saya beriman kepada semuanya. Kenapa dia beriman? Karena dia tahu ilmunya, dia tahu itu maksudnya seperti ini. Bukan beriman buta-buta, bukan dibilang imani saja, tidak seperti itu. Ya, bukan imani saja. Itu maksud iman. Karena ketidaktahuan imani saja. Kalau tidak mengerti, alif lam mim, apa itu? Hanya Allah yang tahu. Loh, kenapa hanya Allah yang tahu? Tidak usah muka bertanya, imani itu saja. Dan orang yang mendalam ilmunya itu beriman itu saja. Itu namanya iman buta-buta. Hanya Allah yang tahu. Seperti tadi yang saya bilang, jangan berhenti di situ. Kalau hanya Allah yang tahu, berarti tugas kita adalah mencari yang tahu, bertanya kepada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, ya berarti bertanya kepada Allah, tidak bisa. Biar saya jelaskan di sini, itu bukan sebuah penjelasan. Alif itu seperti ini bukan penjelasan bagi kita, bukan penjelasan. Nanti sudah lihat sendiri, dalam begitu ketemu rahasia, seperti apa itu perjumpaan dengan Tuhan? Jadi perjumpaan dengan Tuhan. Selesai di sana, saya sudah berjumpa. Begitu selesai, lapor ke Pak malam saya jumpa dengan Tuhan. Salah gitu kapan? Yang penting prakteknya, yang penting ada aplikasinya. Nanti keliru baru dikasih tahu ya. Apa yang boleh begini. Kalau ketemu ini baru bisa dicerita, ini salah ini. Tapi kalau betul-betul jumpa dengan dia, begitu mau cerita,
Cerita sama siapa ini? Semuanya ada di situ. Itulah dikatakan rahasia. Semuanya ada di sini. Mau cerita sama dia, ada tunjuk di sini. Ada. Nah, itu baru kena disebutlah dia rahasia, tidak bisa dicerita. Bukan karena sesimpan-simpan. Tahu dulu, jangan rahasia yang benar. Bukan, itu bukan rahasia namanya. Artinya saya bisa ngomongin cerita ini, tapi saya simpan karena rahasia, bukan rahasia itu. Tapi kalau mau begitu mau dicerita sama siapa tidak kena juga, ya. Nah, itu tidak bisa dicerita namanya. Jadi kalau menurut cerita siapa yang dihukum oleh para wali, benar. Kalau kita ambil dalam kisah yang ada di filmnya, di videonya, saya katakan juga, kita waktu benar. Jadi juga memang. Karena begitu ya, ada utusan dari para wali datang ke Siti Jenar. Assalamualaikum Syekh, dipanggil untuk menghadap kepada para wali. Saya bilang, di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Tuhan. Ngomong lagi, wahai Tuhan, dipanggil untuk ini filmnya kalau dia, wahai Allah atau Tuhan ya, wahai Tuhan, dipanggil untuk rapat para wali. Di sini tidak ada Tuhan, yang ada Siti Jenar. Kenapa dianggap dia salah? Kalau dia kenal Tuhan, dia tidak akan ngomong ke orang ini bahwa saya Tuhan. Ya. Kalau dia kenal, tapi karena seumpamanya teorinya di bawah Tuhan itu begitu keadaannya, bahwa kita adalah Tuhan, dalam diri kita ada Tuhan, begitu datang, hati-hati bertengkar sama Tuhan. Ada di luar kok begitu ya. Anda ini sudah bicara dengan Tuhan. Saya bilang, kalau orang kenal Tuhan itu tidak begitu ngomongnya. Siapa yang dengar paling siapa yang dengar? Ada orang lain selain Tuhan? Iya. Kalau kenal Tuhan pasti tidak seperti itu. Tapi yang penting prakteknya, bukan sebuah hasil cerita dari orang lain kita bawa-bawa. Begitu berpraktek, saya jalan begini, itu gampang luruskan karena memang hasil kerjanya. Hari itu yang saya dengar begini Ustaz, saya dengar, dia ngerti. Itu susah dijawab. Coba yang siapa orang ini waktu ini kita dengar, siapa tahu ada diskusi. Muhammad ketika bertemu dengan Tuhan, dia tidak sampai kepada Tuhan, tapi dibatasi oleh Rafiqul A'la. Saya tanya, di mana tempatnya Rafiqul A'la itu terhadap ars yang agung? Apa jawabannya? Coba cari di Google. Wah, punya mau cerita ini. Ya. Jadi orang yang berilmu yang bisa memahami ayat-ayat kiasan, ayat-ayat perumpamaan. Warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullu min indi rabbina. Semuanya datang dari Tuhanku, dari Tuhan kami. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ini kecuali orang-orang yang mempergunakan akal. Mempergunakan akal ada 3 fasilitasnya. Mata jangan hanya melihat, pakai akal. Itu mengamati namanya. Telinga jangan hanya dengar-dengar. Ada orang mau begini ya, kasih lantungan, masa sih. Jangan hanya dengar. Begitu juga kalbu, baca ilmu fikih ya, tunggu dulu. Kenapa ini kita disuruh? Kenapa dihalalkan darahnya orang-orang kafir? Orang kafir dihalalkan darahnya. Ini sebarannya sumber. Bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu jumpai. Itu sumber Al-Qur'annya. Begitu dalam ilmu fikih, orang kafir itu dihalalkan darahnya. Salah ini kalau begini. Darahnya dihalalkan maksudnya kecuali dia bilang orang kafir itu harus dibunuh. Itu saya setuju. Tapi kalau dihalalkan darahnya, beda maknanya. Kalau dihalalkan darahnya berarti pasti pertumpahan darah. Tetapi kalau orang kafir itu dibunuh, belum tentu pertumpahan darah. Ini kafir. Kenapa kafir? Zalim dan bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi dia pengetahuan, begini. Langsung beriman. Orang kafir sudah mati, ini yang hidup orang beriman. Jadi jangan dirubah kalimat itu. Kapan dirubah? Salah.